Selamat sore, Oke, Tifal. baik. Tadi sudah dijelaskan Bang Iwan bahwa sebetulnya Partai Nasdem itu ada dalam pengajuan gugatan ke MK, langsung datang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita membaca pernyataan Pak Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran sudah menang dalam Pilpres, menerima hasil Pileg dan Pilpres kali ini, apa yang Anda baca? Ya, kalau secara substansial, Tifal memang ada makna yang kontradiktif. Ketika Pak Surya misalnya kita baca tersurat saja, menerima hasil, kemudian mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, itu secara otomatis sebenarnya tidak ada tanda petik ya keseriusan untuk menggugat hasil Pilpres. Karena Pak Surya dalam hal ini Ketua Umum Partai Nasdem yang memegang veto player lah, kunci di Partai Nasdem, kita tidak bisa bicara koalisi Amin ya, karena di sana ada PKS dan ada PKB. PKB. Tapi untuk konteks Nasdem, maka relevansinya itu melemah, bukan melemah, tidak, sudah kontradiktif. Jadi hampir bisa dipastikan, saya lebih melihatnya Nasdem sudah lebih move on, sudah menerima, bukan indikasi, tapi dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh Ketua Umum itu kan sudah jelas bahwa mengucapkan selamat dan menerima hasil Pilpres. Poinnya itu. Nah, bacaan saya ini bisa dibaca sebagai signal kemungkinan besar, jangan meresponnya hari ini. Hari ini kan dulu saya memprediksi Gerindra akan gabung ke pemerintahan. PAN gabung pemerintahan pada quick count 5 tahun yang lalu. Pada saat itu banyak politisi yang protes, tapi realitasnya yang terjadi. Nah, pada saat ini saya memprediksi kembali sama pada quick count kemarin, maka hari ini saya menegaskan kemungkinan Partai Nasdem itu akan memberi ini sebagai signal kuat akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran dalam konteks ini. Ini sebagai prakondisi, saya baca signal. Tapi harus bersabar untuk membuktikannya. Yang kedua, saya kira Nasdem dalam hal ini suara Pak Surya Paloh ini justru tanda petik memberikan legitimasi politik yang kuat kepada Prabowo Gibran. Jadi kalau sengketa ini kan mendelegitimasi tanda petik ya sebenarnya meskipun mencari kebenaran dan seterusnya, tapi dia agak kontradiktif. Tapi dengan statement Pak Surya Paloh ini bisa jadi sudah memperkuat legitimasi politik terpilihnya Prabowo Gibran. Ini juga bagian dari signal tadi bersambung. Satu lagi menurut saya kemungkinan bisa dibaca Nasdem akan menjadi salah satu partai, saya memprediksi sejak awal, yaitu PKB dan Partai Nasdem yang secara DNA politiknya itu lebih pada di dalam pemerintahan, itu semakin terkonfirmasi dari statement Pak Surya Paloh. Nah, kita tahu bahwa di waktu-waktu saat ini kan kita membutuhkan beberapa hari ke depan ya, bagaimana dinamika politiknya, siapa yang akan bergeser, dan kita tahu Pak Surya kan punya kedekatan, meskipun aja ada hubungan yang dinamis dengan Pak Jokowi, tapi kan cukup dekat. Berada di dalam pemerintahan, sering bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang ada jembatan dan seterusnya. Sehingga dalam konteks ini saya melihat memang ini juga yang menyebabkan bacaan saya tidak hanya sengketa ke MK yang diajukan, tapi juga soal hak angket menjadi melemah itu ya seperti yang saya katakan ini. Jadi partai satu sisi sepertinya memang sedang mengirimkan pesan kuat untuk mengkritisi keras hasil Pilpres, tapi di saat yang sama bisa jadi sedang meninggikan posisi tawarnya. Jadi ini mengonfirmasi, singkat saja Mas untuk pertanyaan terakhir, jadi ini mengonfirmasi pernyataan Pak Muzani. Waktu itu Pak Muzani sempat bilang ada partai di luar koalisi 02 untuk bergabung ke pemerintahan. Iya, saya termasuk yang hanya percaya pada PDI Perjuangan potensi berada di luar pemerintahan. Kalau ada faktor Ibu Mega, itu pun karena faktor Ibu Mega. Kalau faktor Mbak Puan masuk ke dalam juga. Kemudian PKS, sedikit lagi, kalau PKS kemungkinan juga kalau ditawarkan masuk Prabowo Gibran akan bergabung. Dugaan saya, kalaupun tidak bergabung karena tidak diajak. Sementara PKB dan Partai Nasdem, saya punya keyakinan akan bergabung dalam pemerintahan. Apakah dirayu atau minta dirayu? Tapi ini realitas yang saya analisa, meskipun posisi saya berharap jangan sampai terjadi kartelisasi politik, di mana ketika pemilu terjadi kompetisi yang sangat kuat, tetapi pasca pemilu seperti tidak ada kompetisi. Semuanya ngumpul dengan nama kerjasama, gotong royong, apapun, semua ngumpul sehingga demokrasi kita tidak sehat. Saya berharap tetap ada yang istiqomah di luar pemerintahan untuk mengontrol jalannya pemerintahan ke depan supaya demokrasi kita sehat. Dinamika pasca pemilu ini masih kita cermati bersama-sama. Bang Iwan Taregan, terima kasih. Mas Hanta Yuda juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore.